Pasca debat perdana Pilpres 2019 lalu timbul beragam respon dari publik terkait performa kedua pasangan calon capres-cawapres. Masing-masing tim kampanye paslon pun sependapat bahwa perlu ada format yang diperbaiki untuk debat selanjutnya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Pramono Ubaid, Komisioner KPU. Mas Pram, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat ya Mas ya, debat perdana yang berlangsung 4 hari lalu berjalan dengan lancar. Betul. Begitu. Tapi apakah sudah ada evaluasi Mas dalam 4 hari terakhir ini? Secara mendalam kita sudah bicara dari berbagai aspek gitu ya. Sesama komisioner kita sudah membicarakan soal ini dan kita melihat memang soal kualitas debat itu kan sebenarnya bisa ditentukan dari setidaknya 3 hal gitu ya. Apa aja tuh? Dari pasangan calonnya sendiri gitu ya. Lalu kemudian dari formatnya, dari desain debatnya, lalu kemudian ketiga dari venue-nya, dari tata panggungnya kira-kira begitu ya. Nah, itu 3 hal itu harus saling melengkapi. Nah, orang selama ini perdebatannya itu hanya terfokus pada soal yang kedua, hanya soal format debatnya, melupakan soal paslonnya dan venue-nya. Nah, padahal tiga-tiganya itu memberi kontribusi pada kualitas perdebatan kita. Misalnya soal gini, misalnya soal kenapa pasangan calon tidak mengeksplorasi gagasannya, tidak merespon jawaban pasangan calon lawannya, tetapi malah menyatakan gagasannya sendiri. Gitu. Jadi ketika paslon 01 misalnya, atau paslon salah satu menyampaikan strategi pemberantasan korupsi, lalu paslon satunya lagi bukannya menanggapi pasangan calon pertama tadi begitu ya, tetapi malah kalau gagasan saya begini. Nah, ini kan bukan itu yang diharapkan sebenarnya begitu. Yang diharapkan adalah pasangan calon itu menanggapi, membantah atau mempertanyakan gitu ya, atau menunjukkan kelemahan gagasan pertama. Tapi itu sebetulnya gitu adalah faktor pertama betul. Nah, itu faktor pertama, betul. Gitu ya. Padahal itu yang kita inginkan terjadi perdebatan itu seperti itu. Nah, itu faktor pertama. Lalu yang kedua memang kita sudah berpikir untuk debat yang berikutnya, yang kedua itu kisi-kisi kita tidak berikan lagi gitu ya. Itu sudah fix dari KPU? Dari KPU kita sudah firm untuk tidak memberikan kisi-kisi. Sepenuhnya nanti berarti format pertanyaan tertutup. Soal-soal yang disusun oleh tim panelis itu betul-betul tidak kita berikan kepada tim kampanye maupun pasangan calon. Tapi ada satu resiko yang kami harus antisipasi, tudingan kebocoran. Oke, nah, itu juga yang sangat bisa terjadi. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga tadi soal tata panggung. Itu kan banyak kritikan misalnya pasangan calon itu ya cukup mereka saja, 2 pasangan calon sama moderator dan panelis, nggak perlu ada pendukung di belakangnya itu, karena itu menjadi kita gagal fokus kira-kira begitu ya. Itu juga akan diperbaiki. Betul. Nggak perlu juga ada tim hore-hore karena mereka malah berisik sehingga membuat gaduh perdebatan sehingga pendengar atau pemirsa itu tidak fokus, tidak bisa jernih mendengar pemaparan dari pasangan calon misalnya. Jadi ada banyak kritikan, masukan dan tentu KPU mendengarkan semua itu gitu ya. Dan insya Allah kita perbaiki untuk perdebatan kedua nanti. Selain kisi-kisi yang sudah fix tidak akan diberikan, perubahan apa lagi yang sudah ditentukan oleh KPU nih, sudah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi internal saja? Beberapa hal yang paling penting ya soal kisi-kisi, karena itu yang menjadi kontroversial paling keras ya kemarin ya gitu ya. Padahal kita sebenarnya menginginkan kandidat itu lebih terarah dalam menyampaikan gagasan, lebih mengena substansi gagasan yang ingin disampaikan itu apa begitu ya. Nah, itu sebenarnya tujuan kita, tetapi memang publik kita belum bisa sepenuhnya menerima perubahan yang kita tawarkan gitu ya. Maka kita nanti coba akan kembali kepada format lama di mana kisi-kisi tidak kita berikan. Nanti kita akan coba perbandingkan bagaimana kualitas debat kandidat itu
di antara kisi-kisi kita berikan dengan kisi-kisi yang sepenuhnya tertutup. Artinya akan ada evaluasi lagi sebelum ke debat Pasti yang ketiga, setiap debat kandidat selalu kita akan adakan evaluasi untuk melihat kekurangan, kelebihannya, di mana bisa kita perbaiki, di mana bisa kita pertahankan, di mana kita bisa ubah. Begitu. Evaluasi lagi kapan akan dilaksanakan, Mas? Hari ini? Hari ini pagi kami akan KPU secara internal akan mengadakan rapat pleno untuk memastikan beberapa hal terkait dengan evaluasi itu. Lalu kemudian sore atau malam kalau jadi kita mengundang tim kampanye pasangan calon masing-masing untuk evaluasi sekaligus mempersiapkan debat kandidat berikutnya. Artinya masih panjang nih. Kita hari ini belum bisa dapat bentuk format yang baru begitu, masih ada serangkaian pertemuan mungkin lagi. Mungkin beberapa hal tertentu sudah bisa disepakati ya. Tetapi mungkin apa saja targetnya yang setidaknya yang bisa disepakati hari inilah? Setidak-tidaknya soal kisi-kisi itu sudah bisa disepakati begitu ya. Lalu berikutnya kan nanti kita perlu bicara soal moderatornya siapa, kemudian tim panelisnya siapa, itu kan nanti juga harus kita sepakati. Meskipun dalam undang-undang yang secara tegas dinyatakan harus disepakati itu adalah soal moderator. Gitu ya. Tidak demikian dengan tim panelis. Kalau tim panelis itu sepenuhnya menjadi kewenangan KPU. Meskipun tentu KPU harus mempertimbangkan jika ada penolakan yang keras gitu ya dari salah satu pasangan calon atau kedua-duanya. Karena kita juga tidak ingin ada kontroversi baru hanya menyangkut soal tim panelis begitu ya. Dan suara dari tim capres ini masing-masing juga akan didengar lagi di debat yang kedua begitu. Pasti. Jadi kita ingin memperlihatkan bahwa KPU itu dalam menentukan banyak hal kita tetap mandiri, tetapi kita juga perlu mendengar sebenarnya mereka maunya seperti apa. Untuk pendukung, Mas, kan di debat perdana ada sekitar 200 ya yang boleh masuk ke dalam ruangan. Di debat kedua, apakah nanti jumlahnya akan dikurangi? Nanti kita tawarkan, memang sorak-sorai dari pendukung yang ada di dalam ruangan itu memang sedikit mengganggu, gitu ya, sedikit mengganggu. Tapi jadi seru juga sih. Ya. Itu menjadi seperti talk show reality show di televisi gitu ya. Jadi setiap kali pasangan calonnya menyampaikan jawaban lalu kemudian diiringi sorak-sorai. Mungkin bagi sebagian orang menarik, tetapi bagi pemilih yang katakanlah betul-betul ingin mendengar gagasan, lalu ingin menimbang masing-masing pendapat pasangan calon gitu, itu agak terganggu. Ya, gitu KPU sendiri cenderung untuk mengurangi jumlah pendukung yang bisa masuk ke dalam ruangan begitu. Ya, saya kira karena ini betul-betul gaweannya KPU beserta peserta pemilu ya, partai politik. Lalu kemudian pasangan calon, tapi di sana juga kita melibatkan masyarakat secara luas, masyarakat sipil, kampus, lalu kemudian teman-teman pemantau pemilu. Maka mungkin yang perlu diperbanyak adalah undangan-undangan dari memang orang-orang yang punya kepedulian, punya kepentingan dengan diselenggarakannya debat kandidat gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi bukan sekedar orang yang apapun yang dikatakan pasangan calon, pokoknya kita huri-huri ya, kira-kira begitu lah. Untuk durasi apakah mungkin diperpanjang, Mas? Karena salah satu masukan juga terlalu pendek untuk memaparkan sampai kepada implementasi begitu, hanya dalam 1-2 menit. Ya, ini kan memang terkait dengan banyaknya subtema yang kita bahas di dalam setiap seri debat. Untuk seri pertama kemarin kan 4 subtema ya, hukum, HAM, korupsi, dan terorisme gitu. Nah jadi ini juga yang membuat empat-empatnya harus diberi porsi yang seimbang, sementara alokasi waktunya kan tetap 2 jam siaran. Nah gitu. Yang kedua ini lebih banyak lagi nih Mas, energi pangan, sumber daya alam, itu juga yang harus disepakati, apakah empat-empatnya harus diberi porsi yang seimbang, atau biarkan saja itu menjadi bagian dari proses pengundian. Soal mana yang nanti diambil, tapi bisa jadi salah satu ada yang tidak terbahas gitu. Tapi kita bisa mendapatkan pembahasan yang lebih mendalam. Jadi alokasi
menjawab pertanyaan pertama itu bisa lebih panjang, gitu ya. Lalu kemudian tanggapannya bisa lebih panjang juga, lalu tanggapan baliknya juga bisa lebih panjang lagi. Tapi konsekuensinya tadi ada subtema yang tidak terbahas. Singkat Mas Pram, apa yang akan dilakukan KPU untuk memastikan bahwa tidak akan ada kebocoran soal?